Tingkat penggunaan Mikuba juga diklaim efektif dan mampu menempuh jarak 500 km. Bahkan dalam 1 bulan diperkirakan konsumsi air dalam Mikuba hanya sekitar 1 liter saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, beberapa orang ya menanyakan di kolom komentar tentang Nikuba. Ya, apa itu Nikuba? Saya tadinya juga nggak tahu, sampai beredar juga di grup-grup WhatsApp ya. Rupanya Nikuba itu adalah ini mesin berbahan bakar air gitu ya. Nah, diklaim oleh si pembuatnya bahwa sepeda motor yang dipasang Nikuba ini ya, dengan 1 liter air, sepeda motor ini bisa jalan sejauh 500 km. Nah, ini luar biasa ya. Padahal bahan bakar bensin aja itu paling jauh juga paling 50 km ya. Ini 10 kali lipat hanya pakai air gitu ya. Nah, sebetulnya gini ya kawan-kawan, untuk menjawab pertanyaan ini sebetulnya gampang ya. Kalian kalau mendengar hal-hal yang kelihatannya luar biasa ya, yang kelihatannya nggak masuk akal, itu jangan langsung kagum ya, jangan langsung wow gitu ya, teliti yang benar-benar. Jadi saya terima kasih untuk yang menanyakan ke saya, karena itu artinya kalian curiga bahwa ada sesuatu yang nggak benar di situ gitu ya. Nah, apakah Nikuba ini penipuan ataukah beneran ya? Ayo saya ceritakan dulu ya. Ada beberapa kasus yang juga wow ya dulunya itu yang berada di Indonesia gitu ya. Nah, saya kasih 3 contoh aja deh. Ini yang pernah bikin heboh juga pemberitaan ya. Yang pertama gini, kalian mungkin masih ingat ya, dulu ada namanya Tawan, si lengan robot ya. Tawan ini adalah tukang las, di mana dia berada di Bali. Kemudian dia mengaku tangan kirinya lumpuh, lalu dia bikin tangan buatan ya, yang terbuat dari kayak robot gitu. Nah, ketika berita itu diangkat ya, bahkan oleh media-media nasional ya, seperti Kompas kayak gitu, saya sebetulnya agak miris gitu ya. Karena apa? Kita ini yang hari-hari bekerja dengan mesin, dengan hidrolik, ketika melihat tangan robotnya si Tawan itu, kita itu sebetulnya ya langsung aja ya, terus terang ya, saya nggak percaya gitu ya. Mau aja nggak kuat ya, makanya saya kasih hidrolis gitu. Ini chipnya ini dari... Yang pertama apa? Yang pertama, kalau Tawan itu kan dia mengatakan bahwa lengannya itu pakai sistem hidrolik ya. Kawan-kawan yang kerja di hidrolik pasti tahu ya, hidrolik itu nggak bisa pekerjaannya pakai selang air seperti itu ya, karena tekanannya sangat tinggi ya, biasanya sampai ribuan PSI. Selang pasti pecah kayak kalau dipakai untuk hidrolik kayak gitu. Apalagi yang dia pakai itu adalah bekas ini ya, shock breaker bekas, dimana itu nggak bisa berfungsi sebagai piston hidrolik ya, beda, peruntukannya beda. Kemudian yang kedua, kalau dia pakai hidrolik tentu harus ada pompa hidroliknya. Nggak bisa cuma selang kemudian ada piston, dia bilang sistem hidrolik gitu ya. Nah, bagi kita yang hari-hari bekerja dengan sistem hidrolik, kita langsung tahu itu sangat meragukan kalau dibilang sistem hidrolik ya. Ya kasarannya kita nggak percaya lah gitu aja gitu ya. Kemudian satu hal lagi ya, dia mengatakan bahwa alat lengan robotnya dia itu bekerja dengan perintah dari otak, dimana ketika dia ditanya itu alat itu bagaimana membuatnya, dia bilang gampang kok, ini beli dari eBay, ini adalah lie detector. Nah, sama alatnya ini kayak alat uji kebohongan sebenarnya. Nah, ini saya pengen ketawa mendengarnya ya, karena apa? Lie detector itu bukan dipasang di kepala ya kan. Lie detector itu sebetulnya bukan mendeteksi pikiran orang ya. Lie detector itu biasanya dia mengukur detak jantung, mengukur kadar keringat ya, kemudian mengukur pernapasan. Makanya kalau kamu cari ya lie detector di mana itu, di internet, pasti nanti orang dipasangin di sini, di tangan, nggak ada yang dipasangin di kepala ya. Kalaupun ada yang dipasang di kepala, paling juga dia untuk mengukur ini apa namanya, kedutan di sini ya, kan ada nadi juga di sini. Tapi sangat jarang, biasanya itu di tangan sama di badan, karena dia mendeteksi napas sama detakan jantung gitu ya. Sehingga ketika dia mengaku ini adalah lie detector, itu kelihatan bahwa dia nggak ngerti apa itu lie detector. Dikiranya lie detector itu adalah alat untuk mendeteksi kebohongan dengan membaca pikiran, padahal tidak ya. Itu karena dia pun nggak ngerti, jadi mau menyampaikan sesuatu pun jadi salah. Nah, ketika saya waktu dulu itu ngomentarin bahwa ini nggak bener, ini saya nggak bisa dipercaya ya, itu banyak orang yang menentang saya, katanya
Seperti inilah maka Indonesia nggak maju-maju, ada karya anak bangsa malah dimentahkan. Ini bukan perkara karya anak bangsa ya kawan-kawan. Kalau kita melihat itu ada sesuatu yang nggak benar ya itu harus diluruskan. Ya jangan mentang-mentang kalian lihat itu udah dimuat di TV terus udah benar gitu, belum tentu ya. Banyak orang-orang yang menipu yang sampai diliput oleh media yang terkenal ya, bahkan tingkat dunia sekalipun. Nanti saya akan ceritakan satu yang tingkat dunia ya. Oke, kemudian yang kedua ya, kasus kedua itu kasus Blue Energy ya. Kasus Blue Energy ini katanya dari air laut ya bisa dipakai untuk bahan bakar gitu ya, untuk menyalakan listrik. Terus ini kalian tinggal cari aja ya, silakan ketik di Google ya, Blue Energy Joko Suprapto gitu, pasti muncul ya. Nah kasus ini berakhir dengan vonis bahwa Joko Suprapto ini melakukan penipuan ya kawan-kawan. Tidak pernah terbukti bahwa alat yang dia buat dari air laut bisa menjadi listrik, itu tidak pernah terbukti ya. Banyak orang sudah investasi membeli alatnya dia sampai habis miliaran ya. Bahkan ada salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta, kalau nggak salah udah 2 miliar atau 4 miliar ya, udah ketipu sama dia ya. Kemudian ada juga pengusaha di Jawa Timur ya, udah bayar 500 juta atau berapa, akhirnya dia juga yang menuntut ke pengadilan ya. Kemudian ya kasus Blue Energy ini bahkan ya udah masuk ke istana ya, udah hampir diresmikan ya, dia itu mau digadang-gadang sebagai salah satu karya anak bangsa ya, yang membuat terobosan teknologi kelas dunia gitu ya, karena teknologi air laut bisa jadi listrik. Untungnya nggak jadi, kalau jadi betapa malunya kita ya kan. Ya alhamdulillah sampai sekarang akhirnya memang alat itu tidak pernah terbukti ada ya, baru hanya di ya omongan-omongan ya. Saya nggak mengatakan itu tipuan, tapi beritanya udah mengatakan bahwa itu penipuan ya. Jadi yang Pak Joko ini tolong jangan tuntut saya ya, itu saya hanya baca berita itu ya. Nah kemudian yang satu lagi ya, itu pernah heboh juga, ada anak yang bisa menemukan listrik dari pohon kedondong gitu ya. Sebetulnya ketika saya melihat berita itu, saya nggak kaget ya kawan-kawan. Sebetulnya listrik itu bisa kita buat dari bahan-bahan yang kita ketemukan di sekitar kita, di antaranya dari air garam bisa ya. Jadi kawan-kawan kalau penasaran silakan lihat lentera air garam atau baterai air garam, itu bisa menyalakan listrik, bisa. Dia dengan bantuan apa, ada logam magnesium atau ya ada logam-logam lain ya. Jadi si anak ini dia menancapkan logam yang berbeda ke pohon kedondong, akhirnya menghasilkan listrik. Itu wajar, gampang kawan-kawan. Memang semua orang juga bisa gitu ya. Tapi ketika dia kemudian di blow up ya oleh media, bahkan anak ini sampai diundang ke Jakarta ya, ketemu Menteri Perhubungan kalau nggak salah waktu itu ya, Pak siapa itu namanya, Jonas atau siapa itu, saya lupa nama menterinya ya. Sampai diundang menteri loh, hebat sekali anak ini ya. Nah pada akhirnya menjadi anti klimaks ya, ketika ditinjau oleh para pejabat ke sana. Jadi ini sebetulnya ya listrik dari pohon kedondong itu sangat kecil kawan-kawan. Kalau hanya menyalakan lampu, paling lampu LED yang wattnya sangat kecil ya. Jadi ketika kunjungan para pejabat ke rumahnya dia, ke kampungnya dia, itu kampung-kampung itu pada menyala ya. Katanya ini listrik dari pohon kedondong. Rupanya setelah penduduk situ bersuara ya, ini beberapa waktu kemudian ya, mereka baru membuka rahasia bahwa ketika kunjungan itu di dalam pohon itu ada dipasang baterai-baterai gitu ya. Jadi sebetulnya anak ini nggak bohong, tapi oleh media dia di blow up sehingga akhirnya apa? Orang-orang di sekitarnya ya, mungkin pejabat-pejabat desa atau kecamatan atau kabupaten itu terpaksa harus membuat ini seolah-olah menjadi suatu hal yang luar biasa, sehingga akhirnya dinyalakanlah lampu satu kampung itu dengan katanya memakai pohon kedondong, padahal di dalam pohon kedondong itu diletakkan baterai. Nah kata orang situ akhirnya ya lampu itu hanya menyala 2 jam atau apa, setelah itu sampai sekarang ya nggak ada ya, sampai sekarang mereka harus pakai genset. Silakan lihat di beritanya ya, di internet banyak itu. Jadi itu ya, jadi itu 3 kasus luar biasa penemuan anak bangsa yang berakhir dengan tragis gitu ya. Nah sekarang
kita dihadapkan pada berita tentang nikuba gitu ya. Nah, apakah kita mau heboh lagi seperti 3 berita sebelumnya gitu ya? Pikirkan lagi ya kawan. Jadi gini, kalau ngomong-ngomong bikin bahan bakar dari air itu memungkinkan. Karena apa? Kalau air itu kan H2O ya. H2O itu terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Kalau dipisahkan menjadi H2 hidrogen, yaitu bahan bakar. Kemudian O2 itu juga jadi oksigen ya, oksigen yang membantu pembakaran. Jadi air itu sebetulnya terdiri dari 2 elemen yang bisa menjadi bahan bakar. Jadi itu benar dan bisa diwujudkan dengan cara elektrolisa gitu ya. Jadi elektrolisa itu bisa menghasilkan hidrogen dan oksigen gitu. Kemudian hidrogen dan oksigen dipakai untuk menggerakkan untuk menggerakkan mesin ya, di mana mesin nanti kalau untuk menggerakkan generator bisa menghasilkan listrik. Nah, seperti itu. Namun kenapa sampai sekarang itu belum bisa ya? Alat untuk mengembangkan hidrogen sebetulnya itu sampai sekarang itu masih dikembangkan di BPPT ya, yaitu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ya. Mudah-mudahan saya nggak salah ya, tolong koreksi kalau salah. Jadi itu masih jadi pembahasan para ilmuwan di BPPT ya kawan-kawan. Tapi ini tiba-tiba ada nikuba yang bisa manfaatkan 1 liter air untuk sepeda motor berjalan sejauh 500 km. Ini luar biasa ini. Jadi BPPT ini seolah-olah kayak gurem ya di depan nikuba ini. Nah, sekarang terserah kawan-kawan mau percaya BPPT atau percaya nikuba gitu ya. BPPT aja masih belum bisa seefisien itu ya. Sedangkan nikuba sudah sangat luar biasa gitu ya. Nah, kenapa sih sebetulnya 1 liter air bisa untuk 500 km itu kelihatannya kok sangat mustahil. Jadi gini loh kawan-kawan. Hidrogen yang dihasilkan oleh proses elektrolisa ya, itu sebetulnya tenaganya itu nggak sebanding dengan proses pembuatannya. Ibaratnya gini loh, untuk menghasilkan hidrogen dengan kekuatan misalkan 100 watt hour ya, dia itu membutuhkan listrik sebesar 200 watt hour gitu ya. Artinya apa? Untuk menghasilkan hidrogen, energinya itu lebih besar daripada energi yang dihasilkan oleh hidrogen itu sendiri. Ya, ngerti nggak? Ya. Jadi ibaratnya gini kawan-kawan. Kulaannya itu lebih mahal daripada harga jualnya. Dah, kasarannya begitu kalau kita dagang ya. Akhirnya kalau kita kulaannya itu lebih mahal, apakah kita masih teruskan untuk jualan ini ya? Kalau jualnya ternyata lebih murah. Ya kan nggak mungkin, itu namanya nggak efisien ya. Justru kita buang-buang uang ya. Itulah yang sekarang masih menjadi persoalan di BPPT. Mereka bisa membuat mobil berbahan bakar hidrogen, namun masih mahal ya, masih lebih murah memakai bensin ataupun solar atau diesel gitu ya. Bahkan memakai energi matahari pun masih lebih murah daripada hidrogen gitu. Namun ini tiba-tiba ada nikuba yang 1 liter air menjadi 500 km perjalanan pakai sepeda motor. Sekali lagi ya, ini berita yang luar biasa, dan seandainya ini benar, menurut saya ya, ini lebih luar biasa daripada penemuan bom nuklir ya, dimana bom nuklir itu dulu dasarnya kan disampaikan oleh Albert Einstein ya, dimana dia diakui sebagai orang yang paling cerdas di dunia pada saat ini ya. Sehingga kalau nikuba ini benar-benar berhasil, maka pencipta nikuba ini kemungkinan akan diakui sebagai orang yang paling jenius di muka bumi ini ya. Apakah benar? Tunggu aja ya pemberitaan nanti seperti apa endingnya gitu. Kalau ternyata endingnya anti klimaks lagi seperti yang 3 cerita di awal tadi, saya nggak kaget ya, karena itu udah biasa gitu ya. Nah, pesan saya ke kalian ya, nggak usah lah kalian bilang karya anak bangsa terus ini kemudian diliput di media-media nasional. Santai aja, santai, tunggu aja kawan. Nanti juga kalau nggak benar akan redup sendiri. Dan nanti kalau benar pasti dia akan di-hire ya, dia akan direkrut oleh perusahaan energi dunia. Karena apa? Hebat ini, penemuan energi yang sangat hebat ya. Nomor 1 di dunia lah kira-kira gitu ya.
Nah, ini ya kawan-kawan, cerita tentang penipuan teknologi. Sebetulnya itu nggak hanya di negara yang ya negara dunia ketiga seperti Indonesia ini ya. Bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat pun ada juga penipuan semacam teknologi itu ya. Kalau kalian pengen tahu itu, ketik aja ya tentang Theranos gitu ya. Ketik aja di Google Theranos. Theranos itu adalah perusahaan yang didirikan ya seorang cewek gitu, saya lupa namanya siapa ya. Nanti saya tampilkan di sini aja. Nah, cewek ini mengaku dia bisa menemukan alat yang menganalisa penyakit seorang manusia dari setetes darah aja. Jadi kita nggak perlu lagi tes urin, ronsen, kemudian diambil sampel darah yang disedot gini ya, kemudian diukur tekanan darah, itu nggak perlu lagi, cukup diambil sampel darahnya setetes, ketahuan semua penyakitnya, luar biasa kan. Jadi saking pinternya dia ngomong, sampai dia itu dianggap sebagai next Steve Jobs gitu ya. Dia penampilannya bisa dilihat, nanti saya tampilkan di layar kalau ketemu ya. Seolah-olah orang cerdas, orang jenius seperti Steve Jobs ya, dia presentasi berhasil menarik investor ya hingga triliunan rupiah. Bahkan salah satunya itu Rupert Murdoch ya, di mana dia salah satu orang terkaya di dunia ya, investor yang sangat terkenal, itu menginvestasikan uangnya ke Theranos ini ya, perusahaan yang dibikin cewek ini. Dan pada akhirnya ternyata memang alat itu adalah penipuan saja ya. Anti klimaksnya selalu seperti itu, kawan-kawan. Seringkali ya. Tapi bukan berarti penemuan-penemuan di dunia ini selalu penipuan ya. Pada akhirnya memang ada yang beneran ya. Tapi ya itu tadi, kita sebagai penonton santai aja ya, lihat dengan jeli. Kalau kita nggak paham dengan mesin ya, nggak paham dengan bidangnya itu, janganlah mati-matian membela karya anak bangsa, karya anak bangsa. Tanyakan pada yang paham gitu ya. Untuk media-media juga ya, media itu juga ya, mohon maaf ya, mudah ditipu juga gitu ya. Karena apa? Media ini kan rata-rata orang, mohon maaf ya, setahu saya orang sosial lah ya, orang jurusan komunikasi gitu. Jadi kalau ada orang yang ngaku menemukan teknologi ya, gandenglah kawannya yang dari misalkan insinyur teknik mesin, insinyur komputer gitu ya, ajak untuk melihat bener nggak ini sebelum dibikin jadi berita gitu ya. Akhirnya nanti kalau beritanya nggak bener kan jadi malu sendiri gitu ya, udah bikin berita yang heboh, rupanya berakhir dengan tertipu gitu ya. Sekali lagi saya nggak bilang bahwa Nikuba ini penipuan, cuman saya ajak untuk menunggu aja hasil akhirnya seperti apa. Baiklah, sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan ke kawan-kawan sekalian. Terima kasih sudah menyaksikan.